Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Pratama, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini kita akan menyelesaikan Kamin Cluster menggunakan aplikasi RStudio. Jadi yang pertama kita harus menginstal beberapa package-nya dahulu. Dan kita juga di sini sudah punya studi kasus, kita punya data-data dari data mahasiswa yang ingin kita clusterkan. Ada nomor, nama mahasiswa, UTN, nilai UTS-nya, nilai tugas, dan nilai UAS-nya. Jadi kita mulai saja. Kita lakukan yang pertama adalah install package. Jadi yang pertama kita install package cluster. Dan yang kedua kita install package Facto Extra. Dan yang ketiga kita install package Tdfirst. Kemudian kita jalankan run. Saat ini saya sudah menginstalnya, jadi saya langsung saja ketik library, dijalankan library cluster. Jadi library cluster ini digunakan untuk algoritma clustering. Jadi kita jalankan, kita run. Oke, sudah jalan. Kemudian kita jalankan juga library Facto Extra. Dijalankan. Facto Extra ini berfungsi sebagai nantinya grafik visualisasi. Jadi nanti hasil dari Kamin akan ditampilkan berbentuk visual atau grafis. Kemudian yang ketiga ada Tdfirst. Kemudian kita jalankan. Package Tdfirst ini digunakan untuk melakukan pengolahan data pada aplikasi RStudio seperti import, export, visualisasi, dan pemodelan data. Setelah itu kita lakukan import data dari Excel atau dari data tadi CSV. Kita lakukan import dari data tersebut, kita masukkan ke dalam RStudio. Jadi kita tulis tabel 1, kita read table dari directory home, dokumen semester 6 pakar UAS, dan file tersebut header kita true. Kemudian kita run dan kita cek data atau lihat data setelah diimport. Jadi kita bisa lakukan tabel 1, kita run, maka akan muncul seperti ini. Ada nomor, ada nama mahasiswa, ada nilai UTS, tugas, dan UAS. Semuanya data sudah masuk. Kemudian kita cek menggunakan view tabel 1. Nah, ini hasilnya. Setelah kita view, data sudah masuk. Setelah itu ketika kita mau ingin lihat semuanya, kita bisa juga menggunakan summary. Jadi kita bisa melihat deskripsi data tersebut. Summary tabel 1. Nah, ini kita mendapatkan detail dari deskripsi data tersebut. Oke, setelah itu kita lakukan transformasi dengan scale. Kita tulis tabel fix
fill tabel 1 3 sampai 5. Jadi pada tabel tadi kan ada beberapa kolom ya, ada kolom 1 nomor, kolom 2 nama mahasiswa, kolom 3 UTS, kolom tugas 4, kolom kelima ada UAS. Nah, kita yang kita butuhkan cuma nilai UTS, nilai tugas dan nilai UASnya. Jadi kita hanya panggil kolom ketiga sampai kelima, kemudian kita jalankan. Udah, kita lihat lagi, kita cek view tabel 1, kemudian kita jalankan. Oh maaf, kita jalankan tabel fix. Nah, jadi kita sudah mendapatkan hasil dari transformasi UTS, nilai UTS, nilai tugas, dan nilai UASnya. Kemudian setelah selesai, kita menentukan jumlah klaster dengan metode elbow. Jadi kita akan menentukan jumlah klasternya sekarang. Ketik office mb cluster mb class tabel fit tadi, kemudian Kamins, lalu metode yang kita gunakan adalah WSS. Kemudian kita jalankan. Kita klik viewer dan kita sudah mendapatkan hasil dari menentukan klaster terbaik. Jadi kita sudah mendapatkan ini di antara 2 dan 3. Karena kita membutuhkan 3 klaster, maka kita masukkan nanti adalah jumlah klaster 3. Oke, kita tahap selanjutnya. Kita coba cara lain untuk menentukan jumlah klaster terbaik dengan metode Silhouse. Jadi kita ketik office mb class tabel fix, kita akan Kamins tanpa metode, kemudian kita jalankan, maka kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Nah, ini sebenarnya nomor klaster optimal ada di nomor 2, tetapi kasus ini saat ini membutuhkan 3 klaster, yakni pandai, sedang, dan tidak pandai. Jadi kita membutuhkan 3 klaster, maka kita nanti masukkan nomor jumlah klaster 3. Maka untuk menentukan klaster dengan metode Kamins dengan jumlah klaster yang diinginkan adalah 3, kita masukkan angka 3 ke final Kamins, kemudian tabel fix tadi, jumlah yang kita inginkan dari klaster tersebut adalah 3. Kemudian kita jalankan. Oke, kita cek hasil tersebut, print final, kita run. Nah, ini jadi kita sudah mendapatkan hasilnya. Maka didapat Kamins cluster dengan 3 cluster, ukuran kita mendapat ukuran 5, 4, dan 6. Jadi yang cerdas itu ada 5,
yang sedang itu 4 dan yang kurang ada 6. Dan rata-rata di setiap klasternya untuk 3 atribut, yakni UTS, tugas, dan UAS. Dan klaster katanya masih menggunakan data hasil transformasi, maka nilainya ini masih kecil. Dan kemudian kita lihat bentuk grafiknya. Coba kita tulis active underscore cluster final data tabel fix, jalankan. Apakah sudah berjalan? Oh, sudah. Nah, ini ini sintak yang digunakan untuk melihat hasil clustering dalam bentuk visual. Tadi kita kan sudah masukkan library faktor ekstra, jadi kita bisa memanggil bentuk visualnya. Jadi beginilah bentuknya, sesuai kategori tadi, cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Cluster 1 berjumlah sebanyak 5, cluster 1 maka ada nilai 2, 3, 6, 8, dan 12. Yang ini dimana maksudnya ini nomor 2 itu adalah Cynthia, dia berada di cluster 1 atau bisa di kategorikan dia termasuk golongan yang cerdas dan lain sebagainya. Jadi kita sudah mendapatkan 3 cluster tadi. Kita sudah mendapatkan 3 cluster beserta data siswa yang termasuk kategori cluster tersebut. Sekian dari percobaan mencari cluster dengan metode Cummins. Saya Alvin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.